Bayangkan sebuah negeri yang telah hidup ribuan tahun sebelum Amerika ditemukan. Sebuah tanah yang pernah melahirkan kaisar agung, arsitektur megah, hingga gagasan hak asasi manusia sebelum dunia mengenalnya. Itulah Persia, peradaban raksasa yang pernah mengguncang dunia, kini dikenal sebagai Iran. Di balik tirai sejarahnya yang menakjubkan, Iran modern menyimpan cerita yang jauh lebih kompleks dan mencekam. Dari revolusi berdarah tahun 1979 hingga pengaruh gelap dan konflik Timur Tengah. Dari pemimpin karismatik yang ditakuti dunia hingga operasi rahasia yang mengguncang politik global. Iran bukan hanya sebuah negara. Ia adalah pemain utama dalam drama besar yang tengah kita saksikan hari ini. Dan ketika ketegangan dengan Israel kian memanas, muncul pertanyaan besar. Apakah kita sedang menyaksikan prolog menuju Perang Dunia Ketiga? Inilah kisah tentang kejayaan, perlawanan, ideologi, dan bara api yang bisa mengubah wajah dunia. Bukan sekedar pelajaran sejarah, ini adalah peringatan dan mungkin ramalan masa depan. Di sebuah wilayah luas di Asia Barat, terbentang daratan yang kini kita kenal dengan nama Iran. Dulu wilayah ini disebut Persia. Negeri ini bukan hanya kaya akan minyak dan gas alam, tetapi juga menyimpan sejarah yang sangat panjang dan megah. Sejarah Iran dimulai jauh sebelum nama Iran dikenal dunia. Dahulu kala, tempat ini menjadi rumah bagi salah satu peradaban terbesar dan tertua dalam sejarah umat manusia. Wilayah Iran saat ini dulunya dihuni oleh berbagai kelompok suku nomaden yang hidup secara berpindah-pindah. Mereka hidup dari berburu, bercocok tanam, dan berternak. Lama-kelamaan, kelompok-kelompok ini membentuk masyarakat yang lebih menetap dan mulai mendirikan kota-kota kecil. Seiring waktu, mereka berkembang menjadi kerajaan-kerajaan lokal. Salah satu peradaban awal yang muncul di wilayah ini adalah Elam. Peradaban Elam berkembang sekitar 2700 tahun sebelum Masehi dan berpusat di wilayah barat daya Iran modern, tepatnya di daerah sekarang disebut Khuzestan. Elam memiliki sistem pemerintahan, bahasa, dan kebudayaannya sendiri. Mereka dikenal karena kemampuan mereka dalam membuat seni dan kerajinan logam. Kemudian, datanglah bangsa Indo-Iranian dari utara yang membawa perubahan besar. Mereka menetap dan mulai membentuk masyarakat baru. Dari kelompok inilah lahir bangsa Persia, yang kelak menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah dunia. Iran pada masa lalu bukan hanya tentang perang dan kekuasaan. Wilayah ini juga menjadi tempat lahirnya agama-agama besar seperti Zoroastrianisme, yang menjadi agama resmi Persia sebelum kedatangan Islam. Nabi Zoroaster atau Zarathustra mengajarkan tentang kebaikan melawan kejahatan, konsep surga dan neraka, serta kehidupan setelah mati. Nama Iran sendiri baru digunakan secara resmi pada abad ke-20, tepatnya pada tahun 1935, saat Reza Shah meminta dunia internasional untuk menyebut Persia dengan nama Iran. Kata Iran berasal dari kata Aryanam, yang berarti tanah bangsa Arya. Jadi, meskipun nama Iran baru dikenal secara resmi sejak abad ke-20, akar dan sejarahnya jauh lebih tua. Menurut sejarawan Mary Boyke dalam karyanya Zoroastrians, The Religions, Belief and Practices, bangsa Persia berasal dari rumpun Indo-Iranian, cabang dari suku Indo-Eropa. Mereka masuk ke dataran tinggi Iran sekitar tahun 1500 sampai 1000 sebelum Masehi. Bersama dengan suku Mede atau Medes, bangsa Persia atau Parsa mendiami daerah yang disebut Parsa, yang kelak memberi nama pada seluruh wilayah. Bangsa Persia pertama kali disebut dalam catatan sejarah oleh bangsa Asyur dalam prasasti Raja Asyur Salmaneser III, abad ke-9 sebelum Masehi. Suku-suku Iran disebut sebagai bagian dari Parsua, sebuah kelompok kecil di barat laut Iran. Namun Persia masih kecil. Kekuatan utama saat itu adalah Elam, Asyur, dan bangsa Mede. Parsia belum menunjukkan tarinya. Mereka menunggu waktu yang tepat. Bangsa Persia mulai naik daun di bawah Teispes sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, seorang pemimpin suku yang berhasil membebaskan diri dari dominasi bangsa Media. Ia mendirikan dinasti Achaemenid, dinamai dari leluhurnya Achaemenes. Inilah awal mula kekaisaran Persia yang besar, yakni Achaemenid Empire. Menurut Herodotus, bapak sejarah dari Yunani, Achaemenes adalah pendiri dari Persia
sebagai sebuah bangsa yang mandiri, dan keturunannya akan membangun kerajaan yang luar biasa besar. Titik balik terjadi saat Cyrus II, dikenal sebagai Cyrus the Great, naik tahta pada tahun 559 sebelum Masehi. Ia adalah cucu dari Raja Media, tetapi melakukan kudeta cerdas yang membuatnya mengambil alih kekuasaan Media secara damai. Menurut Herodotus, Cyrus bukan hanya penakluk, tapi juga pemimpin bijaksana. Ia berhasil menaklukkan Media pada 550 sebelum Masehi, Lydia pada 546 sebelum Masehi, dan Babilonia pada 539 sebelum Masehi. Dengan kemenangan ini, Cyrus mendirikan kekaisaran Persia pertama yang luas dan multinasional, mencakup hampir seluruh Timur Tengah. Bangsa Persia bukan sekedar bangsa penakluk. Mereka adalah arsitek sebuah peradaban besar yang membentuk fondasi kekaisaran multikultural pertama di dunia. Di bawah bendera dinasti Achaemenid, pada 550 sampai 330 sebelum Masehi, mereka menciptakan sistem politik, hukum, infrastruktur, dan budaya yang melampaui zamannya. Bayangkan sebuah kerajaan yang membentang dari Sungai Indus di timur hingga Laut Aegea di barat. Lebih dari 70 kelompok etnis hidup di bawah panji Persia, dalam damai, tertib, dan sejahtera. Ini bukan dongeng, ini adalah sejarah. Dan di antara karakteristik dari bangsa Persia yang mampu menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar adalah 1. Multikulturalisme dan toleransi beragama. Sebagaimana yang dikutip oleh sejarawan Mary Boyke, salah satu ciri khas Persia adalah kemampuan mereka mengelola keragaman. Saat Cyrus the Great menaklukkan Babilonia, ia tidak menghancurkan kuil-kuil lokal atau memaksa keyakinannya. Bahkan ia mengizinkan orang Yahudi yang dibuang oleh Babilonia untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali kuil Sulaiman. 2. Administrasi terpusat yang efisien. Sejarawan terkenal bernama A.T. Olmsted berkata, "What Darius built was not merely an empire, but a civilization governed by rule of law." Yap, benar, di bawah kepemimpinan Darius I, sistem pemerintahan Persia mencapai puncaknya. Ia membagi wilayah kekaisaran menjadi satrapi atau provinsi, masing-masing dikelola oleh gubernur yang disebut satrap. Ini adalah model awal dari sistem pemerintahan federal. Darius juga menciptakan sistem pajak yang adil, reformasi hukum, dan bahkan menyusun koin emas resmi pertama dalam sejarah Persia, yakni Dari. 3. Infrastruktur luar biasa. Jalan kerajaan dan sistem pos Persia membangun Royal Road sepanjang lebih dari 2.700 km, menghubungkan Susa di Iran ke Sardis di Anatolia. Dengan sistem relay pos, pesan bisa dikirim dalam hitungan hari, sangat cepat untuk zamannya. Menurut Herodotus, para kurir bisa menempuh jarak jauh tanpa henti. Tak ada salju, hujan, panas, atau malam yang menghalangi mereka. 4. Arsitektur megah. Tak lengkap bicara Persia tanpa menyebut Persepolis, ibu kota upacara kekaisaran Achaemenid, dibangun oleh Darius I dan disempurnakan oleh Xerxes. Kompleks ini mencerminkan kemegahan dan ketertiban arsitektur Persia. Relief dinding dan Persepolis menggambarkan utusan dari berbagai bangsa, membawa persembahan ke raja, simbol visual persatuan dalam keberagaman. 5. Zoroastrianisme, fondasi moral dan spiritualitas. Zoroastrianisme bukan hanya agama resmi, tapi juga panduan moral dan kosmologis yang menjiwai pemerintahan Persia. Inti ajarannya adalah Asya, atau kebenaran, dan juga Druj, atau kebohongan. Keyakinan pada satu Tuhan atau Ahura Mazda, prinsip hidup yakni pikiran yang baik, katakan yang baik, lakukan yang baik. Zoroastrianisme mengajarkan tanggung jawab personal dan sosial, menjadikan rakyat Persia bukan hanya patuh, tapi juga beretika. 6. Bahasa dan sastra. Bahasa resmi Persia kuno digunakan dalam prasasti-prasasti resmi, seperti Behistun, ditulis dalam 3 bahasa. Multibahasa resmi pertama dalam sejarah. Literatur dan puisi Persia kuno masih terbatas catatannya, namun pengaruhnya besar terhadap budaya setelahnya, terutama pada era Sasania dan klasik Persia. 1. Masa Darius I pada 522 sampai 486 sebelum Masehi. Darius I atau dikenal juga sebagai Darius Agung adalah sejarah ketiga dari dinasti Achaemenid. Ia naik tahta pada tahun 522 sebelum Masehi setelah terjadi kekacauan politik pasca wafatnya Cambyses II. Meski awalnya ia bukan pewaris langsung,
Darius mengklaim bahwa dirinya berhak atas tahta karena garis keturunan dari Achaemenes, leluhur dinasti. Ketika naik tahta, Darius menghadapi pemberontakan di seluruh penjuru kekaisaran, termasuk di Babilonia, Elam, Media, dan wilayah lainnya. Dengan kecerdikan militer dan politik, Darius berhasil memadamkan 9 pemberontakan dalam waktu 1 tahun. Keberhasilannya ini menjadikannya sebagai pemimpin yang kuat dan dihormati, sekaligus menandai stabilitas awal kekuasaannya. Di bawah kepemimpinan Darius I, kekaisaran Persia mencapai puncak terluasnya, membentang dari India, Asia Tengah, Asia Kecil termasuk wilayah Lydia dan Melonia Timur Tengah, Suriah, Mesir, sebagian Eropa, dan wilayah-wilayah luas lain. Kekaisaran Persia menjadi kerajaan terbesar dalam sejarah dunia hingga saat itu. Darius I meninggalkan warisan kuat, namun juga meninggalkan perang terbuka dengan negara kota Yunani. Dan disinilah ambisi Xerxes dimulai. 2. Masa Xerxes 486 sampai 465 sebelum Masehi. Siapa Xerxes I? Xerxes I adalah putra dari Raja Darius I dan Ratu Atosa, cucu dari Cyrus Agung. Ia naik tahta setelah kematian ayahnya pada tahun 486 sebelum Masehi. Nama aslinya dalam bahasa Persia kuno adalah Xayarsa, yang berarti raja di antara para raja. Kampanye militer Xerxes yang paling terkenal dan ambisius adalah melanjutkan perang melawan Yunani yang dimulai oleh ayahnya. Ia ingin membalas kekalahan Persia dalam pertempuran Marathon 460 sebelum Masehi dan menaklukkan seluruh Yunani. Masa pemerintahan Xerxes I adalah masa ketika kekaisaran Persia mencapai puncak kekuatannya dalam hal luas wilayah, kekuatan militer, organisasi pemerintahan, dan seni arsitektur. Walau ia gagal menaklukkan Yunani sepenuhnya, kemegahan pembangunan dan kemampuannya mengelola wilayah kekuasaan yang sangat luas membuat namanya tetap harum dalam sejarah Persia dan dunia. Kejayaan Persia mulai memudar setelah kekalahan dalam perang Yunani dan serangkaian pemberontakan internal. Raja-raja setelah Darius dan Xerxes tidak sekuat mendahulunya. Mereka lebih sibuk dengan kehidupan mewah di istana daripada mengurus rakyat dan kerajaan. Puncak keruntuhan Persia datang saat muncul seorang pemuda dari Makedonia bernama Alexander Agung. Alexander adalah jenderal muda yang cerdas dan ambisius. Ia memimpin pasukan Yunani menyeberangi Asia dan berhasil menaklukkan wilayah-wilayah Persia satu persatu. Pada tahun 330 sebelum Masehi, Alexander berhasil merebut Persepolis, ibu kota Persia. Ia membakar istana megah itu sebagai simbol akhir kejayaan Persia. Meskipun ada yang mengatakan itu adalah balas dendam atas kehancuran Athena, ada pula yang menyebut tindakan itu karena mabuk dan emosi sesaat. Setelah kematian Alexander, wilayah Persia jatuh ke tangan jenderal-jenderalnya. Bangsa Persia tetap ada, tetapi mereka tidak lagi menjadi penguasa dunia. Mereka kemudian dikuasai oleh bangsa-bangsa lain seperti Parthia, Sasania, dan akhirnya oleh kekhalifahan Islam. Namun warisan Persia tidak pernah benar-benar hilang. Budaya, bahasa, dan nilai-nilai mereka tetap hidup dan berpengaruh sampai sekarang. Bahkan banyak ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani diselamatkan dan diterjemahkan oleh sarjana Persia selama masa kekhalifahan Abbasiyah. Pada tahun 1935, Reza Shah Pahlavi, penguasa dari dinasti Pahlavi yang baru naik tahta, secara resmi meminta kepada negara-negara asing untuk menggunakan nama Iran dalam semua dokumen resmi dan diplomatik, bukan lagi Persia. Mengapa namanya diubah? Berikut adalah beberapa alasan penting di balik perubahan nama dari Persia ke Iran. Satu adalah kebangkitan nasionalisme Iran. Reza Shah ingin memodernisasi Iran dan memperkuat identitas nasional. Ia terinspirasi oleh nasionalisme Eropa dan ingin menghapus citra Iran sebagai negara timur yang kuno dan eksotik, seperti yang dilukiskan dalam pandangan Barat. Ia menginginkan nama yang mencerminkan jati diri asli bangsa Arya, bukan nama kolonial buatan Eropa. Dua adalah asal-usul nama Iran. Iran berasal dari kata Aryanam yang berarti tanah orang Arya. Dalam bahasa Avesta, bahasa suci Zoroaster. Ini mencerminkan warisan budaya dan etnis bangsa Iran kuno sebagai bagian dari rumpun Indo-Eropa. Tiga, yakni simbol kedaulatan dan modernitas. Dalam upaya modernisasi seperti yang dilakukan di Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk, Reza Shah ingin memutus citra lama dan membentuk identitas baru yang kuat.
Nama Iran digunakan untuk menegaskan kedaulatan, modernitas, dan kesetaraan dengan bangsa-bangsa Eropa. Peralihan nama dari Persia ke Iran bukan sekedar penggantian nama, melainkan refleksi dari gerakan nasionalisme, modernisasi, dan keinginan untuk mengukuhkan identitas bangsa. Meskipun dunia masih mengenang Persia sebagai lambang kemegahan peradaban kuno, Iran kini berdiri sebagai simbol bangsa yang terus berkembang dengan akar-akar sejarah yang sangat dalam. Sepanjang sejarahnya, Iran memiliki sejumlah tokoh pemimpin yang membuat dunia menoleh. Ada yang disegani karena kekuasaan dan karismanya, ada pula yang ditakuti karena kekuatan militer, ideologi, atau pengaruh global yang dimilikinya. Berikut adalah beberapa tokoh Iran paling berpengaruh dan menurut pandangan dunia barat paling ditakuti karena perannya di kancah internasional. Pertama adalah Ayatullah Ruhollah Khomeini, tahun 1902 sampai 1989. Dia berperan memimpin revolusi Iran dan pemimpin tertinggi pertama Republik Islam Iran. Khomeini adalah tokoh utama di balik revolusi Islam tahun 1979 yang menggulingkan Syah Iran yang pro-barat. Setelah revolusi, ia mendirikan negara Islam dengan sistem pemerintahan berbasis Syiah Islam yang pertama di dunia modern. Negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat, sangat waspada terhadap pengaruh ideologinya yang menyebar ke Timur Tengah. Adapun fakta menariknya adalah dia pernah tinggal di pengasingan di Prancis sebelum pulang ke Iran dan memimpin revolusi. Di bawah kepemimpinannya, Iran berubah drastis dari kerajaan menjadi negara teokratis. Fatwa-fatwanya ditakuti, termasuk yang menjatuhkan hukuman mati pada penulis Salman Rushdie karena dianggap menghina Islam. 2. Mahmoud Ahmadinejad, presiden pada 2005 sampai 2013. Dia memiliki peran sebagai presiden Iran yang sangat vokal dan kontroversial di mata dunia barat. Ahmadinejad terkenal karena retorikanya yang anti-Israel dan anti-Amerika. Ia sering menyangkal Holocaust dan menyebut bahwa Israel harus dihapus dari peta. Pernyataannya sering memicu ketegangan internasional. Adapun fakta menariknya adalah Ahmadinejad berasal dari keluarga sederhana dan memiliki gelar doktor teknik sipil. Ia percaya pada kemunculan Imam Mahdi sebagai penyelamat akhir zaman yang menurut sebagian analis mempengaruhi kebijakannya. Kepemimpinannya ditandai dengan penguatan program nuklir Iran yang membuat dunia barat resah. 3. Qasem Soleimani, 1957 sampai 2020. Qasem memiliki peran sebagai komandan pasukan Quds, satuan elit Garda Revolusi Iran yang menangani operasi militer di luar negeri. Soleimani disebut sebagai arsitek pengaruh Iran di Timur Tengah. Ia mengatur operasi militer Iran di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman. Banyak pihak menyebutnya sebagai bayangan yang mengendalikan konflik Timur Tengah dari balik layar. Adapun fakta menariknya, Soleimani adalah pahlawan nasional di Iran, namun dianggap teroris oleh AS. Ia memiliki hubungan kuat dengan milisi seperti Hizbullah di Lebanon dan milisi Syiah di Irak. Tahun 2020, ia tewas akibat serangan drone AS di Baghdad. Kematian ini nyaris memicu perang terbuka antara Iran dan Amerika Serikat. 4. Ali Khamenei, pemimpin tertinggi sejak 1989. Dia memiliki peran pemimpin spiritual dan politik tertinggi Iran saat ini. Khamenei memiliki kekuasaan absolut atas militer, intelijen, pengadilan, dan kebijakan luar negeri. Ia menjadi tokoh sentral di balik strategi regional Iran, termasuk dukungan terhadap kelompok perlawanan di Timur Tengah. Khamenei memiliki fakta menarik. Yang pertama adalah ia pernah menjadi presiden Iran sebelum menjadi pemimpin tertinggi. Hampir semua keputusan penting di Iran harus disetujui olehnya. Amerika dan Israel memandangnya sebagai tokoh yang memfasilitasi ekspansi pengaruh Syiah di wilayah Sunni. 5. Ebrahim Raisi, presiden Iran 2021 sampai 2024. Dia memiliki peran sebagai presiden Iran dan tokoh konservatif garis keras. Raisi dikenal memiliki catatan kelam sebagai jaksa dan anggota Komite Kematian tahun 1988 yang diduga terlibat dalam eksekusi ribuan tahanan politik. Sebagai presiden, ia memperkuat hubungan dengan Rusia dan Cina serta terus menantang tekanan dari Barat. Fakta menariknya adalah ia merupakan murid langsung Khamenei dan dianggap sebagai calon kuat pengganti pemimpin tertinggi. Di bawah pemerintahannya, konflik dengan Israel semakin meningkat. Ia tewas dalam kecelakaan helikopter pada Mei 2024. Yang menyebabkan spekulasi besar di dunia internasional. 5 tokoh tersebut menunjukkan bagaimana pemimpin Iran tidak hanya mempengaruhi nasib rakyatnya, tetapi juga berperan besar dalam ketegangan geopolitik dunia. Beberapa dihormati karena nasionalismenya, sementara yang lain dicurigai karena strategi militer dan ideologinya.
Saat Israel berdiri tahun 1948, banyak negara muslim menolaknya mentah-mentah. Tapi tidak dengan Iran, era Shah Muhammad Reza Pahlavi. Meski tidak secara resmi mengakui Israel, Iran diam-diam menjalin hubungan erat dengan negara Yahudi itu. Ya, dulunya Iran dan Israel adalah dua negara yang bersahabat ketika masih dalam pemerintahan Muhammad Reza Pahlavi. Namun kedekatan itu tak berlangsung lama. Ketika Ayatollah Ruhollah Khomeini memimpin revolusi Islam dan menumbangkan Shah, segalanya berubah 180 derajat. Dari sahabat rahasia menjadi musuh ideologis paling sengit. Iran melawan Israel lewat proksi dari tahun 1980 sampai sekarang dengan menyokong pendanaan terhadap kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan Israel dan memerdekakan Palestina. Di antara kelompok yang Iran sokong adalah Hizbullah, Hamas, dan Palestinian Islamic Jihad, serta Suriah, sampai Iran menyebut dirinya sebagai pelindung Yerusalem dan musuh abadi Zionis. Setelah mengetahui dalang di balik semua itu, Israel pun tidak tinggal diam. Mereka bertindak dengan cara mengebom konvoi senjata Iran ke Lebanon dan Rusia, menarget ilmuwan nuklir Iran seperti Mohsen Fakhrizadeh, dan melakukan serangan cyber seperti virus Stuxnet ke fasilitas nuklir Natanz. Berlanjut ke era tahun 2000-an, Israel semakin gencar mencari pembelaan terhadap Iran dengan cara menuduh bahwa Iran sedang membuat bom nuklir. Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkali-kali berseru di Kongres PBB agar dunia menghentikan Iran. Pada tahun 2020 hingga sekarang, peperangan antara Israel dan Iran kian memanas. Israel terus menyerang basis Iran di Suriah dan Irak. Tak tinggal diam, Iran membalas dengan mendukung milisi bersenjata di Gaza, Lebanon, Irak, dan Yaman. Iran pun mulai mengembangkan rudal jarak jauh dan drone bunuh diri untuk memperkuat senjatanya guna menghadapi peperangan yang akan pecah di kemudian hari. Kemudian puncaknya adalah pada tanggal 1 April 2024. Tegangan semakin memanas. Israel meluncurkan serangan udara ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah, dan menewaskan beberapa tokoh penting pasukan Quds, termasuk Jenderal Muhammad Reza Zahedi, yakni tokoh senior IRGC yang disebut sebagai arsitek dukungan Iran untuk Hizbullah, beberapa pejabat intelijen dan penghubung Iran untuk milisi Syiah di kawasan itu. Sampai Iran menyebut serangan ini sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan serangan terhadap kedaulatan Iran. Iran menilai Israel telah menyerang wilayah diplomatiknya secara terbuka dan menghina integritas nasional mereka. Ini dianggap kasus belli atau alasan sah untuk perang. 12 hari setelah para petinggi Iran dibunuh oleh Israel, tepatnya 13 April 2024, Iran pun melancarkan aksi terang-terangannya kepada Israel dengan meluncurkan lebih dari 300 proyektil ke Israel, termasuk rudal balistik jarak menengah, rudal jelajah, drone bunuh diri yang ditembakkan dari Iran, Suriah, dan Yaman. Tujuan Iran melancarkan serangan kepada Israel yaitu untuk menunjukkan langsung ke Israel setelah 45 tahun perang proksi, membalas secara simetris atas pembunuhan tokoh militernya. Kemudian mengubah aturan permainan, Iran kini berani perang terbuka terbatas bila dipancing, serta mengirim pesan ke dunia Arab dan AS bahwa Iran bukan hanya pengendali proksi, tapi kekuatan militer regional utama. Konflik antara Iran dan Israel bukan konflik baru, melainkan konflik ideologis, politik, dan militer yang sudah berlangsung selama lebih dari 40 tahun. Berikut beberapa poin-poin penting yang memicu terjadinya konflik berkepanjangan antara Iran dan Israel. Yang pertama adalah sejak revolusi 1979, Iran tidak mengakui eksistensi Israel dan menyatakan dukungan kepada kelompok-kelompok perlawanan seperti Hamas di Palestina, Hizbullah di Lebanon, dan milisi di Suriah dan Yaman. Israel di sisi lain melihat Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama karena program nuklir Iran, keterlibatan Iran di Suriah dan Lebanon, serta pendanaan kelompok bersenjata yang memusuhi Iran. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak 2023 sampai 2024, konflik ini semakin memanas akibat serangan langsung Israel ke konsulat Iran di Damaskus. Kemudian balasan Iran dengan menembakkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel, serta ancaman terhadap kapal-kapal dagang, gangguan di Selat Hormuz, dan lain-lain. Mengapa konflik ini bisa menjadi pemicu perang dunia? Karena dibalik dari nama besar kedua negara tersebut, ada negara adidaya yang berperan penting dari segi hubungan kedua negara tersebut. Seperti Amerika yang menjadi sekutu utama Israel yang siap membantu Israel secara militer jika diserang. Kemudian Rusia yang meski tidak secara terbuka memihak terhadap Iran, Rusia bersimpati karena Iran adalah mitra strategis. Dan terakhir Cina yang berusaha netral akan tetapi memiliki hubungan ekonomi yang sangat besar dengan Iran.
Jika salah satu negara besar langsung terlibat secara militer, misalnya Amerika Serikat menyerang Iran atau Rusia membantu Iran secara langsung, maka konflik bisa meluas menjadi perang regional atau global. Kemudian ada 4 skenario yang mungkin bisa sangat berpotensi terhadap terjadinya perang dunia ketiga. Skenario pertama, serangan Israel ke fasilitas nuklir Iran. Israel melakukan serangan preemptif ke fasilitas nuklir Iran. Kemudian Iran membalas dengan menyerang pangkalan militer AS di Timur Tengah atau menutup Selat Hormuz. AS merespon dengan memborbardir wilayah Iran. Dari situ, Rusia mengecam keras mendukung Iran secara militer. Perang meluas ke Irak, Suriah, Yaman, bahkan ke Lebanon. Blok Barat versus Blok Timur terbentuk dan mengakibatkan potensi perang secara global. Skenario kedua adalah blokade ekonomi dan minyak. Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur 30% ekspor minyak dunia. Kemudian harga minyak melonjak yang berdampak terhadap krisis ekonomi global. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, bahkan Prancis mengerahkan armada untuk membuka jalur. Terjadi konfrontasi antara kapal Iran dan Barat yang menimbulkan tembakan pertama bisa memicu perang skala besar. Skenario 3, serangan cyber dan perang hibrida. Iran dan Israel saling melancarkan serangan cyber besar ke jaringan listrik, bank, bahkan nuklir. Dunia Barat mengalami dampak luas termasuk ekonomi dan infrastruktur. Kemudian NATO ikut campur. Rusia dan Cina bereaksi yang dapat memicu konflik cyber berubah menjadi konflik militer. Dan terakhir adalah skenario keempat. Iran mengembangkan atau menggunakan senjata nuklir. Jika Iran berhasil membuat senjata nuklir dan mengancam akan menggunakannya terhadap Israel, maka Israel yang diyakini memiliki nuklir mungkin melakukan serangan nuklir terbatas. Dunia bereaksi secara masif atau global, sehingga berpotensi saling balas dan akhirnya akan terjadi perang nuklir secara global. Jika salah satu dari 4 skenario itu terjadi, maka sangat mungkin dan tidak bisa disangkal bahwasanya dunia akan mengalami fase peperangan dunia ketiga abad ini. Dari gurun kuno hingga geopolitik modern, dari kejayaan Persia hingga krisis Iran, satu hal yang tetap abadi adalah kekuatan sejarah yang membentuk arah dunia. Kita telah menelusuri jejak langkah bangsa yang pernah mengajarkan dunia tentang toleransi dan kekuasaan, dan kini berdiri di ujung konflik yang bisa memantik perang global. Iran bukan sekadar catatan kaki sejarah, ia adalah aktor utama di panggung dunia. Dengan setiap keputusan dan pergerakannya diawasi oleh mata-mata global. Dari pemimpin yang disegani hingga rudal yang meluncur di langit malam, kisah Iran adalah kisah tentang kekuatan, perlawanan, dan ketakutan. Namun pertanyaan terbesar yang belum terjawab, apakah dunia akan kembali belajar dari sejarah atau justru mengulang kesalahan yang sama? Akankah bara konflik Iran-Israel menyala menjadi kobaran perang yang lebih besar? Ataukah diplomasi masih punya waktu untuk bicara sebelum peluru terakhir ditembakkan? Satu hal yang pasti, sejarah tak pernah diam. Ia menulis dirinya sendiri lewat darah, perjuangan, dan pilihan kita hari ini. Dan ketika generasi masa depan membaca babak ini, apakah yang akan mereka temukan? Harapan atau justru malah kehancuran?